Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semua yang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk belajar. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Coba Widya Juniarti hari ini memimpin doa. Yuk Widya, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya. Untuk hari ini nanti kita akan belajar, kalau kemarin kita belajar matematika dan muatan pelajaran yang lain, hari ini nanti kita akan belajar mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Jadi kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari adalah nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar ataupun dibaca. Ya. Tujuannya agar nanti kalian setelah membaca ataupun mendengarkan ataupun menirukan teks bacaan, kalian mampu menemukan ide pokok dengan benar, ya. Tujuannya itu. Oh iya, ada yang masih ingat apa yang disebut dengan paragraf? Paragraf adalah inti sebuah paragraf. Ide termuat dalam kalimat utama suatu paragraf. Biasanya paragraf ditemukan di awal, di akhir, atau di awal dalam akhir paragraf. Ide pokok paragraf juga dikenal dengan gagasan utama, gagasan pokok pikiran, atau pikiran utama. Iya, itu yang nanti akan kita pelajari tentang ide pokok suatu paragraf. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menyimpulkan atau mencari ide pokok dari suatu paragraf. Oh iya, kemarin kalian masih ingat ya, di awal tahun pembelajaran mengisi formulir yang di sana isinya kalian itu lebih senang belajar dengan cara apa gitu kan, masih ingat ya? Ada yang lebih senang mendengarkan, ada yang lebih senang dengan melihat atau membaca, dan juga ada yang lebih senang dengan cara mempraktekkan. Begitu kemarin ya, kalian sudah isi, kemudian juga sudah kami rekap, ada datanya. Nah nanti Pak Guru akan menyajikan sebuah teks bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Sekali lagi kami sampaikan, nanti Pak Guru akan menampilkan teks bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Nanti judulnya adalah Tumbuhan Sumber Kehidupan. Nah, nanti silakan kalian yang memiliki lebih senang dengan membaca, ya. Gaya belajar kalian itu dengan membaca, silakan nanti kalian membaca teks yang saya sajikan masing-masing ya, tapi mikrofonnya nanti dimatikan. Kalian baca teks yang saya sajikan. Ingat ya, volume pada HP ataupun laptop kalian dimatikan. Kemudian bagi kalian yang lebih senang dengan mendengarkan, silakan nanti kalian dengarkan baik-baik apa yang Pak Guru bacakan, gitu ya. Jadi dengarkan saja tanpa melihat bacaan yang ada di HP. Kemudian kalian yang lebih senang dengan menirukan, silakan tirukan apa yang saya bacakan.
Tetapi ingat volume di di HP kalian harus dimatikan. Ya, jadi sekali lagi bagi yang kalian senang dengan membaca, boleh membaca apa yang saya tampilkan, tetapi ingat mikrofonnya dimatikan. Kemudian bagi yang lebih senang dengan mendengarkan, dengarkan saja apa yang saya baca, gitu ya. Kemudian bagi kalian yang senang menirukan, memperhatikan dan juga mendengarkan apa yang dibacakan oleh saya, dan silakan kalian menirukannya dengan baik dan benar. Tapi menirukannya tidak usah terlalu keras, pelan-pelan saja. Siap ya? Siap. Oke, siap ya. Oke, terima kasih. Saya tampilkan bacaannya. Sudah terlihat ya? Bacaannya sudah terlihat. Jadi sekali lagi, silakan bagi kalian yang lebih senang membaca, nanti membaca bareng-bareng ya, boleh dalam hati, boleh membaca pelan. Bagi yang lebih senang mendengarkan, dengarkan apa yang saya baca. Dan bagi yang senang memperhatikan dan juga mendengarkan, silakan kalian menirukan apa yang saya baca dengan baik dan benar. Oke, kita mulai. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, ini contoh bacaannya. Nah, ini sudah ya. Sudah Pak Guru bacakan. Nah, coba ada yang masih ingat apa judul teks yang tadi Pak Guru bacakan atau kalian baca? Apa judul teks yang baru saja kalian baca atau kalian dengarkan atau kalian tirukan? Tuhan sumber kehidupan. Ya, coba diulangi. Apa judul dari teks yang saya bacakan atau kalian baca, kalian dengar atau kalian tirukan tadi? Davin? Tumbuhan sumber kehidupan. Iya, pinter ya. Nah, tadi kalian sudah menyimak, mendengarkan ataupun menirukan dalam membacakan teks bacaan. Sekarang kita akan atau kalian akan menuliskan ide pokok dari bacaan yang tadi kalian sudah simak. Ide pokok bacaan adalah inti dari sebuah paragraf. Untuk dapat memahami suatu paragraf diperlukan kecermatan dalam menangkap ide pokok. Itu ya. Jadi jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya itu bisa berada di awal, di akhir, ataupun di tengah paragraf. Nah, sebuah paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal itu disebut dengan paragraf deduktif. Silakan boleh kalian tulis. Jadi paragraf yang ide pokoknya terletak di awal disebut paragraf deduktif. Nah, kemudian paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir atau di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Itu ya. Jadi perbedaannya, kalau di awal itu adalah deduktif, kalau di akhir induktif. Nah, ada juga suatu paragraf yang letak ide pokoknya itu di awal dan di akhir. Itu disebut dengan paragraf campuran.
Itu ya, sudah ditulis ya. Nah, sekarang silakan secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Tulislah masing-masing ide pokok dari paragraf yang atau dari teks bacaan yang ada ini. Ide pokoknya saja, berarti kalimat singkat itu ya, ditulis. Nah, boleh kalian tulis misalkan ide pokok bacaan paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, paragraf 4 apa. Ini paragraf 5 tidak perlu, 1 sampai 4 saja. Jadi ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3, dan ini paragraf 4. Kalimat singkatnya saja. Saya beri waktu ya, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Yuk, nanti kita diskusikan. Oke, paragraf 1 saya bacakan secara lengkap, nanti kalian silakan tulis ide pokoknya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Oke, sudah dikerjakan? Ada yang sudah selesai? Yang paragraf pertama, ada yang sudah selesai? Siapa yang mau menyampaikan ide pokok dari paragraf pertama? Yuk. Kelompok 7. Oke, kelompok 7, silakan. Yuk, bareng-bareng boleh. Ide pokok dari paragraf pertama adalah Negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Coba diulangi, ide pokok dari paragraf pertama adalah kelompok 7. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Iya, pinter, bagus ya. Kemudian kelompok yang lain untuk paragraf kedua, ayo. Ide pokoknya apa? Dataran rendah adalah dataran yang memiliki. Jadi semuanya sudah terjawab ya. Kalau kalian perhatikan, coba ide pokok dari masing-masing paragraf itu terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir? Di awal. Di awal paragraf, sehingga paragrafnya disebut paragraf apa ya? Deduktif. Ya, deduktif, pinter. Nah, sekarang kalian tadi sudah menuliskan ide pokok dari teks yang saya bacakan, yang kalian bacakan atau kalian dengarkan, dan juga kalian tirukan. Tugas untuk minggu depan ya, dikerjakan berkelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Itu kalian nanti mengembangkan ide pokok yang tadi kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri, tidak persis dengan apa yang ada di bacaan, begitu ya. Nah, nanti silakan kalian boleh mengerjakan tugas itu, boleh berupa tulisan. Kalian tulis di buku tulis, misalkan pengembangan ide pokok paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, ditulis. Boleh dengan ditulis, nanti tulisan kalian difoto dan dikirimkan di Google Classroom, gitu ya. Nah, bisa juga kalian nanti melalui rekaman suara. Silakan kalian rekam dengan HP kalian. Misalkan pengembangan dari ide pokok paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan. Di Indonesia memiliki dataran, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan juga daerah pantai. Boleh. Paragraf 2 itu direkam, boleh. Nanti rekamannya juga boleh dikirimkan. Ataupun kalian bisa merekam dengan video. Ya.
Jadi tagihannya berbeda-beda. Silakan yang senang menulis boleh dengan menulis di buku kemudian difoto. Yang senang berbicara dengan rekaman boleh. Yang senang di video juga boleh di video. Nah, tagihan ini atau produk ini nanti dikirimkan melalui Google Classroom, ya. Kirimkan hasil pekerjaan kalian melalui Google Classroom. Nah, batas waktu pengiriman adalah 1 minggu dari sekarang. Berarti nanti batas pengiriman tugas kalian saya nilai minggu depan, begitu ya. Oke, siap ya? Ya. Siap. Siap. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba di bagian akhir ini, apa yang sudah kita pelajari pagi ini? Paragraf. Iya, ide Pokok. pinter. Ide pokok dari apa? Dari sebuah paragraf atau bacaan. Iya, pinter. Kita sudah belajar ide pokok dari paragraf bacaan, ya. Ada yang masih ingat tadi paragraf itu ada yang di awal kalimat ya? Ide pokoknya disebut dengan paragraf apa ya? Deduktif. Pinter. Ada juga paragraf yang ide pokoknya di akhir. Paragraf induktif. Ya, ada juga paragraf yang ide pokoknya di awal dan di akhir. Paragraf campuran. Paragraf campuran. Ya, ya. Itu adalah yang kita pelajari hari ini. Kalian senang dengan pelajaran yang dilakukan pada pagi hari ini? Masih semangat ya? Masih. Oke, senang? Senang. Oke, bahagia ya? Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas hasil kerja kalian dan juga kita akan kembali membahas tentang jenis-jenis paragraf. Terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Tadi doanya dipimpin oleh Widya. Ya, coba Widya memimpin doa penutup. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran kalian pagi ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia. Kemudian kita bisa segera bertemu di sekolah. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.